Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MH. Video ini merupakan bagian ketiga dari pembahasan soal latihan KSN Matematika untuk SMP yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Soal nomor 12, pada persegi ABCD dibuat titik P pada AB dan Q pada BC sehingga luas A DP dan luas C DQ sama, yaitu 1/6 luas persegi ABCD. Perbandingan luas DPQ dengan luas ABCD adalah, untuk memudahkan mengerjakan soal ini kita lihat gambarannya, ya. Di sini sahabat MH perhatikan, gambarnya sudah sesuai dengan yang diketahui. Di sini diketahui luasnya adalah 1/6, ya. 1/6 dari luas persegi, berarti 1/6 S kuadrat. Di sini juga 1/6 S kuadrat. Kemudian untuk mencari perbandingan luas yang ditanyakan, kita lihat luas DPQ. Untuk mencari luas DPQ tidak lain kita harus tahu luas PBQ, ya, luas PBQ. Nah, sekarang kita lihat dulu luas segitiga APD atau ADP, ya. Ini sama dengan berapa? Alasnya adalah AP. Kemudian tingginya adalah S dibagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Ini diketahui bahwa luasnya sama dengan 1/6 S kuadrat. Nah, dari sini kita sederhanakan, ya. Kita bagi S, ini tinggal S saja. Kemudian kita bagi 2, ini tinggal 3. Berarti di sini diperoleh bahwa AP itu sama dengan 1/3 S, ya. Jadi ini 1/3 S. Nah, 1/3 S. Ya. Berarti di sini PB-nya ini adalah 2/3 S. Ini sama, ya. 2/3 S karena apa? Ini luasnya sama, ini S-nya sama, berarti ini 1/3 S juga. Ya. Berarti sekarang untuk mencari luas DPQ, ya, DPQ kita menentukan dulu luas PBQ, ya, luas segitiga PBQ itu adalah sama dengan 2/3 S kali 2/3 S alas kali tinggi dibagi 2. Ya, kita peroleh di sini, ya, menjadi 2 kali 2 4 per 9 S kuadrat dibagi 2 atau 4/18 S kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan, ya, kita mencari luas P atau DPQ, ya, luas DPQ itu tidak lain adalah luas persegi, ya, S kuadrat dikurangi ini 1/6 S kuadrat dikurangi ini juga 1/6 S kuadrat, kemudian dikurangi yang barusan kita peroleh yaitu 4/18 S kuadrat. Kita samakan penyebutnya, ya, ini per 18 berarti ini 18/18 S kuadrat dikurangi 1/6, ya, langsung saja kita buat 3/18 S kuadrat dikurangi 3/18 S kuadrat dikurangi 4/18 S kuadrat. Sudah sama, berarti tinggal kita hitung, ya. 18 dikurangi 3 kurangi 3 kurangi 4 berarti sama dengan 18 kurangi 10 berarti 8
per 18S kuadrat. Nah, dari sini kita diminta untuk mencari perbandingan luas DPQ dan luas ABCD ya. Luas atau ini disederhanakan ya, kita langsung bisa sederhanakan, yaitu 4/9S kuadrat ya. Berarti perbandingannya luas DPQ dibanding luas ABCD itu sama dengan 4/9S kuadrat dibagi S kuadrat, sama dengan 4/9. Jadi kita peroleh jawabannya adalah yang D. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut. Soal nomor 13, diketahui jajar ginjang ABCD dengan panjang CD adalah 8 cm. Titik N terletak pada AB, titik M berada pada diagonal AC, M titik potong garis AC dan garis DM. Jika panjang CM adalah 4 kali panjang AM, maka panjang AN adalah ya. Untuk menjawab soal ini kita lihat gambarannya atau sketnya ya. Ya. Jadi di sini yang diketahui sudah digambarkan di sini ya. Di sini diagonal AC, kemudian M-nya itu pada diagonal M-nya pada diagonal AC, kemudian merupakan titik potong dengan DM, AC dan DM. Sekarang kita lihat di sini yang diketahui bahwa panjang CM ya, panjang CM itu adalah 4 kali panjang AM. Ya, kita lihat berarti misalnya ini AM-nya kita anggap sebagai P, maka di sini adalah 4P karena 4 kali. Ini diketahui 8 cm. Panjang AN berapa? Nah, ini kita lihat untuk mencari panjang AN, ini kita perhatikan gambarnya. Ini tidak lain adalah dua segitiga yang sebangun ya. ANM dengan DMC. Ini adalah segitiga yang sebangun. Cirinya seperti apa? Kita lihat ini sudutnya sama ya, sudutnya sama. Kenapa kok bisa sama? Karena bertolak belakang. Kemudian yang ini ya, saya kasih tanda O, ini sama dengan ini. Bagaimana kok tahu sama? Ini adalah sudut dalam berseberangan, besarnya sama karena ini jajar ginjang itu sejajar. Karena sudut dua-duanya sama, maka sudut yang ketiga tentunya juga sama. Karena sudut-sudutnya sama, maka sebangun. Karena sebangun, maka berlaku perbandingan sisi-sisi yang seletak itu sama ya. Jadi kita lihat di sini bahwa AN itu seletak dengan mana? AN ini seletak dengan CD atau DC. Berarti 8. Kemudian yang diketahui lainnya AM ini seletak atau bersesuaian dengan CM, yaitu P dibanding 4P. Ya udah, dari sini kita bisa tentukan bahwa AN itu sama dengan ya, kita kalikan 8P dibagi 4P ya, sama dengan ini kita sederhanakan ya, 8 bagi 4 sama dengan 2. Berarti jawabnya adalah yang A. Kita lanjut. Soal nomor 14, segitiga siku-siku ABC mempunyai sisi-sisi A, B, dan C. Jika diketahui A tambah B sama dengan 17 cm, B tambah C sama dengan 25 cm, dan C tambah A sama dengan 18 cm, maka luas segitiga A, B, C tersebut adalah ya. Dari soal ini kita sudah jelas tahu bahwa segitiganya adalah siku-siku. Kita lihat gambarnya. Nah, karena segitiganya siku-siku, maka luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Jadi ini alasnya, kemudian ini tingginya nanti dibagi 2. Cuma dalam ini kita belum tahu alasnya berapa, tingginya berapa. Kita lihat perhitungannya atau dari yang diketahui ya. A ditambah B sama dengan 17, kemudian B ditambah C
sama dengan 25. Kemudian lagi C ditambah A sama dengan 18. Nah, dari ketiganya ini kita jumlahkan saja ya, kita jumlahkan saja. Kita lihat di sini A-nya ada 2, berarti 2A. Demikian juga B-nya ada 2, berarti 2B. C-nya juga ada 2 ya, 2C. Sama dengan ini kita jumlahkan ya, ini dengan ini 35 dengan 25 berarti 60. Kita sederhanakan, ini 2 kali A tambah B tambah C itu sama dengan 60. Berarti A tambah B tambah C, ini kita bagi 2 ya, kita bagi 2 berarti sama dengan 30. Berarti kita punya 4 persamaan, ini 1, 2, 3, 4 ya. Kita lihat di sini A tambah B. Ini sudah diketahui 17. Berarti 17 tambah C sama dengan 30. Berarti C-nya itu adalah 30 dikurangi 17 sama dengan 13. Kita lanjut, dari yang diketahui C-nya sudah ketemu, berarti sekarang kita pakai persamaan yang kedua. B ditambah C itu sama dengan 25. Padahal kita lihat C-nya sudah ketemu 13 ya. Berarti kita peroleh B-nya adalah 25 dikurangi 13 sama dengan 12. Sudah ketemu untuk B-nya. Kemudian kita masuk ke persamaan yang ketiga, C ditambah A sama dengan 18. C-nya itu adalah 13, A-nya ditanyakan sama dengan 18. Dari sini kita peroleh A sama dengan 18 dikurangi 13 sama dengan 5. Berarti sekarang kita lihat A, B, C-nya sudah diketahui ya. Kita lihat di sini bahwa sisi yang terpanjang itu adalah C, itu adalah berarti sisi miring. Berarti C-nya letaknya di sini, titik C-nya. Kemudian B-nya itu adalah 12, berarti di sini ya, ini 12. Berarti ini titik B-nya di sini. Kemudian ini 5, berarti titik A-nya di sini. Ya, sudah, kita langsung bisa cari luas segitiganya adalah alasnya 5, tingginya 12 dibagi 2 ya. Kita sederhanakan, ini dapat 6, kita peroleh 5 kali 6 adalah 30. Jadi jawabnya adalah yang D. Kita lanjut. Soal nomor 15, diketahui titik A 0,4, titik B min 1, min 1 terletak pada garis L. Jika garis L dirotasikan oleh rotasi pusatnya O 90 derajat negatif arahnya, maka hasil rotasi garis L adalah ya. Di sini ada 2 tahap pengerjaan. Yang pertama, kita tentukan dulu persamaan garis L-nya ya. Persamaan garis L. Garis L itu diketahui melalui 2 titik. Berarti kita ingat rumus untuk mencari persamaan garis L ya. Kita lihat ya, Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kita anggap saja ini yang pertama, ini yang kedua ya. Berarti Y dikurangi 4 dibagi negatif 1 dikurangi 4 sama dengan X dikurangi 0 dibagi negatif 1 kurangi 0. Kita peroleh di sini Y dikurangi 4 dibagi negatif 1 negatif 4 berarti negatif 5 sama dengan negatif X ya, karena ini X dibagi negatif 1. Kita peroleh di sini Y dikurangi 4 sama dengan negatif 5 kali negatif X, 5
X. Kalau kita jadikan satu ruas, ini berarti 5X dikurangi Y tambah 4 sama dengan 0. Ya. Tahap berikutnya adalah merotasikan garis L. Merotasikan garis L itu sama saja merotasikan setiap titiknya, ya, setiap titik pada garis L. Untuk itu kita lihat gambaran seperti ini, ya. Jadi kalau ada titik di sini, misalnya ini ya, ini saya gambarkan, ini adalah titik A, B, itu dirotasikan dengan arah negatif, pusatnya O 90 derajat. Perlu diketahui bahwa arah negatif untuk rotasi itu adalah searah jarum jam, ya. Jadi searah jarum jam itu arah negatif. Berarti kalau titik A, B dirotasikan 90 derajat arah negatif, itu menjadi apa? Di sini menjadi B, negatif A, ya. Jadi di sini kalau ada titik A, B dengan rotasi pusatnya O 90 derajat negatif, ya, 90 derajat negatif, ya, negatif. Kasih tanda aja di sini, ya, depan, ya. Ini hasilnya adalah B, negatif A. Kalau kita merotasikan garis L, berarti kita harus merotasikan setiap titiknya. Setiap titik itu diwakili oleh X, Y. Berarti menjadi, di sini kita peroleh adalah Y, negatif X. Artinya bahwa X aksen itu sama dengan Y, Y aksen itu sama dengan negatif X. Atau kalau mau kita substitusikan ke persamaan garis L, bahwa Y-nya itu sama dengan X aksen, kemudian X-nya itu sama dengan negatif Y aksen. Kita lihat di sini persamaan garis L-nya 5X dikurangi Y ditambah 4 sama dengan 0. X-nya, ya, kita lihat X-nya itu adalah negatif Y aksen, ya, dikurangi Y-nya adalah X aksen ditambah 4 sama dengan 0, atau negatif 5Y aksen negatif X aksen tambah 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan, ini kita buat positif, 5Y tambah X, ya, ini aksen dikurangi 4 sama dengan 0. Karena kita sudah mendapatkan bayangannya, ini bisa kita buat secara umum kembali, ya. Kita buat secara umum kembali, diperoleh menjadi 5Y ditambah X dikurangi 4 sama dengan 0. Atau kalau kita urutkan, X-nya di depan, X ditambah 5Y dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi kita peroleh jawabannya adalah yang A. Sahabat MH, untuk pembahasan soal KSN Matematika SMP saya kira cukup dulu. Kita lanjutkan di bagian selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.